Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam acara KPPI Online pada malam hari ini. Haleluya! Adalah satu sukacita untuk kita kembali bertemu di dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudara pasti sudah menunggu acara ini dan berharap bahwa Tuhan akan menemui saudara, menjamah saudara, menyembuhkan saudara, dan melakukan mujizat bagi saudara. Saudaraku sekalian, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai acara KPPI Online pada malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan kami ya Tuhan berbakti pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya roh-Mu yang kudus turun atas kami semua, dan menyertai kami semua, dan mengurapi kami semua, sehingga kami betul-betul dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah, ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Pada malam hari ini akan terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat 45. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Ya. 46 sampai 52. Markus 10. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku sekalian, nats ini sungguh sangat luar biasa, dan saya sering mengingat nats ini dan sering mengingat satu fase di mana Bartimeus berseru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, saudara, dari firman Tuhan ini saudara dapat lihat bahwa ketika dia dengar ada orang rame-rame, lalu dia bertanya pada orang, "Siapa itu?" Lalu kemudian orang bilang, "Oh, itu Yesus, orang Nazaret, lagi liwat." Nah, saudaraku, ketika dia tahu itu Yesus orang Nazaret, maka langsung dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku sekalian, dia berteriak seperti itu. Banyak orang bilang, "Shh, jangan ribut," ditegur supaya dia diam. Saudaraku, tapi dia tidak menyerah, saudaraku sekalian. Karena firman Tuhan bilang, dia
ketika orang menyuruh dia diam, bukannya dia semakin diam, dia makin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku sekalian, saya sangat kagum dengan iman yang ada pada Bartimeus. Saudaraku, walaupun dia orang buta, dia bukan orang yang bodoh dan tidak berpengetahuan, saudaraku sekalian. Sampai dia bisa berkata, "Yesus anak Daud." Berarti dia bahkan mungkin lebih pintar dari orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Daud yang menjadi Mesias, saudaraku sekalian. Ketika dia bilang Yesus anak Daud, dia mau berkata, anak Daud ini adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Anak Daud ini sesuai dengan nubuatan nabi-nabi pasti punya kuasa. Anak Daud ini pasti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudaraku, saudara harus tahu, janji-janji tentang Mesias, janji-janji tentang keturunan Daud yang akan memerintah kerajaan sebagaimana Daud dulu memerintah, dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya, itu sudah merupakan satu nubuatan yang sudah diketahui oleh banyak orang di Israel, saudaraku sekalian. Karena itu ketika mereka ada dalam jajahan orang Romawi, mereka sangat menunggu-nunggu kapan Mesias datang. Karena pikiran mereka, Mesias yang berkuasa ini akan menghancurkan orang Romawi itu supaya mereka merdeka. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Yesus datang, dan ketika Yesus hanya sebagai anak tukang kayu, saudaraku, mereka berpikir, ini bukan Mesias, saudaraku sekalian. Apalagi orang Farisi sangat tidak percaya bahwa Yesus anak Mesias. Tetapi orang buta ini percaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud, dan inilah yang ditunggu-tunggu. Saudaraku sekalian, saudara bisa bayangkan siapa yang ditunggu oleh orang Israel ini? Mesias, berarti raja yang akan menduduki tahta Daud. Dan raja itu akan menduduki sesuai dengan firman Tuhan bahwa akan menduduki tahta Daud selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Saudaraku, kalau ada seorang raja yang akan kekal selama-lamanya, itu bukan raja biasa, saudaraku sekalian. Firman Tuhan, nubuatan-nubuatan berkata bahwa dia menjadi anak bagi Allah, dan Allah menjadi bapaknya. Artinya saudaraku sekalian, Mesias itu memang harus spesial, harus memang turun dari sorga, harus memang anak Allah, harus yang memang mempunyai sifat ilahi. Karena kalau kekal, kalau berkuasa kekal, berarti harus berasal dari Tuhan sendiri, yaitu anak Allah itu sendiri. Dan saudaraku sekalian, itu tidak dipercayai oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud yang dinanti-nantikan itu. Tetapi orang buta ini, saudaraku sekalian, orang pengemis ini malah tahu bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan. Sehingga saudaraku, ketika dia berseru Yesus anak Daud, itu adalah satu seruan dari seorang yang percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias yang sanggup menolong dia, saudaraku sekalian. Dan orang-orang semua pada berkata, "Shh, kamu bikin berisik saja. Apa yang kamu tahu? Kau orang pengemis, apa tahumu?" Tetapi bukan dia minder, saudaraku sekalian, tapi dia tetap makin berseru, makin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berhenti. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus berhenti. Dia pasti tahu ada seorang yang mempunyai iman memanggil dia. Karena itu dia berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara-saudaraku, ayat 50 berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, orang buta menanggalkan jubahnya, saudaraku sekalian. Artinya apa, saudaraku sekalian? Jubahnya adalah merupakan satu harta yang sangat berharga bagi orang buta, bagi pengemis yang miskin. Karena jubahnya itu mungkin salah satu dari hartanya yang paling mahal. Dan saudaraku,
Acap kali pada zaman itu jubah itu akan dipakai, mungkin akan ditaruh di depan, dan lalu kemudian semua orang yang berbelas kasihan kepadanya akan menaruh uang-uang di dalam jubahnya itu, saudaraku sekalian. Apalagi karena memang ada hukum Yahudi yang melarang mereka menyentuh orang buta ini, saudaraku. Jadi mereka nggak menyentuh orang buta ini, tapi menaruh uangnya di dalam jubah. Jadi jubah ini merupakan satu lambang, ini adalah mata pencahariannya. Tetapi ketika dia dipanggil Yesus, maka dia tinggalkan jubahnya. Artinya apa, saudaraku? Dia percaya bahwa akan ada satu kehidupan yang baru. Aku tidak akan memerlukan jubah ini lagi, karena aku akan bertemu dengan Yesus. Yesus akan menyembuhkan aku. Mataku akan melek, akan celik, dan aku tidak memerlukan jubah ini lagi, karena aku akan sembuh. Saudaraku, dia benar-benar bertindak dengan iman, saudaraku sekalian. Karena itu, saudaraku, acap kali Yesus menyembuhkan banyak orang. Tetapi saudara perhatikan bahwa ketika dia bertanya kepada orang ini, dia tinggal bertanya seperti kepada orang yang memang percaya akan menerima, saudara. Karena dia berkata begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, seandainya sekarang ini Yesus ada depan kita dan berkata kepada kita, hai anakku, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, saudara tinggal mengatakan apa yang saudara imankan, dan Tuhan akan mengabulkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Bartimeus, saudaraku sekalian. Ketika dia ditanya oleh Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu dia menjawab, saudaraku, Rabuni. Saudaraku, apa artinya Rabuni, saudara? Rabi, guru, master, yang dihormati, saudaraku sekalian. Karena kalau dikatakan rabi atau rabuni atau master, itu sebagai seorang yang dihormati di orang Yahudi, sebagai orang yang dihormati karena akan memberikan pengajaran kepada umat, saudaraku sekalian. Dia berkata, master, rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, saudaraku sekalian, permintaannya jelas, dan dia meminta kepada Yesus, anak Daud, yang dia percaya bahwa ini adalah Mesias yang telah ditunggu-tunggu, yang mempunyai kuasa, yang akan mendirikan kerajaan Daud, akan kokoh selama-lamanya. Saudaraku sekalian, maka Mesias, anak Daud yang dia percaya itu, berkata kepada dia setelah dia meminta bahwa supaya dia dapat melihat. Saudaraku sekalian, lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku sekalian, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan, dan dia menjadi sembuh, saudaraku sekalian. Haleluya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saudaraku, bisa jadi waktu itu ini adalah buta yang sangat permanen yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi pada saat itu dengan iman dia meminta kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkannya. Maka Yesus menyembuhkannya. Bisa jadi juga, saudaraku sekalian, engkau menderita satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak ada obatnya. Mungkin engkau sakit COVID-19 yang tidak ada obatnya. Tetapi kalau engkau datang percaya pada Yesus dan meminta padanya, maka engkau akan disembuhkan. Kalau engkau juga mungkin buta permanen yang tidak dapat lagi dilakukan apa-apa, maka Yesus dapat menyembuhkan. Kalau engkau mungkin sakit pada jantungmu, Yesus dapat menyembuhkan engkau. Kalau engkau sakit pada kakimu, pada tanganmu, Yesus anak Daud, Mesias itu dapat menyembuhkan engkau. Kenapa dia dapat menyembuhkan engkau? Karena dia adalah yang dijanjikan Allah, yang sudah dijanjikan. Dan 1000 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Nathan telah bernubuat dan berkata bahwa dari keturunanmu Allah akan mengangkat seorang yang akan menduduki kerajaanmu dan akan bertahta selama-lamanya. Saudaraku sekalian, dan
Nabi Nathan itu berkata demikian, dan Bapa Allah akan menjadi bapanya dan dia menjadi anaknya. Saudaraku, nubuatan itu, saudaraku sekalian, dan nubuatan-nubuatan yang lain digenapi oleh Yesus 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bahkan seorang Nabi Mika berkata di Bethlehem dia akan lahir. 700-an tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya berkata dia akan lahir dari seorang perawan Maria, dan itu terjadi, dan Yesus menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Ada sekitar 114 nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang digenapi oleh Yesus. Karena itu percayalah bahwa Yesus itu memang berasal dari sorga, saudaraku sekalian. Dia berasal dari Allah Bapa. Saudaraku sekalian, dia berasal dari sorga itu sendiri, dan dia adalah anak Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak tunggal, supaya barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, maka engkau percaya kepada Mesias itu, namanya Yesus, yang telah dikirim oleh Allah Bapa, karena Allah Bapa mengasihi kita. Dan Mesias itu memang dinubuatkan akan menderita dan akan mati, seperti yang akan kita peringati pada minggu ini, pada Jumat Agung ini, kematiannya. Tetapi saudaraku sekalian, itu semua tertulis dan dinubuatkan supaya apa, saudaraku sekalian? Justru dengan kematiannya di kayu salib, karena dia mencucurkan darah, maka kita diampuni, saudaraku sekalian, dan kita memperoleh keselamatan. Maka saudara percaya kepada Yesus. Kalau engkau mau percaya pada Yesus, saudaraku sekalian, mari saya akan berdoa bagi engkau. Engkau akan menerima mujizat terbesar dalam hidupmu. Lebih besar mujizat keselamatan daripada mujizat kesembuhan. Pertama, yang utama, mari percaya pada Yesus. Dan kalau engkau percaya dan menerimanya, itulah mujizat terbesar dalam hidup saudara. Dan itu yang pernah terjadi pada hidup saya. Mari saudara, siapa yang mau percaya pada Yesus? Mari saudara, tundukkan kepala saudara, lipat tanganmu, ikuti doa saya. Ya Tuhan Yesus, hari ini saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hati saya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Engkau mati mencucurkan darah untuk menebus dosa saya. Darahmu menghapuskan dosa-dosa saya. Tinggallah dalam hati saya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka saudara disebut sebagai anak-anak Allah sesuai Yohanes 1 ayat 12. Nah, karena saudara-saudara orang yang percaya sebagai anak-anak Allah, jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan padamu kalau engkau meminta kepadanya. Jangan takut, percayalah seperti Bartimeus yang juga percaya, maka engkau pun akan menerima mujizat kesembuhan pada malam hari ini. Apapun sakit saudara, entah COVID-19 sekalipun, saudaraku sekalian, Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Saudaraku, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku sekalian, bahwa dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi saudaraku sekalian, kita disembuhkan karena Yesus telah membayarnya. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Saudaraku, percayalah pada Yesus. Dan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kerajaannya akan kokoh dan akan kekal selama-lamanya, saudaraku sekalian. Karena dia adalah anak Allah sendiri, saudaraku sekalian. Karena itu Yesus tetap sama. Kalau hari ini saudara minta kesembuhan, dia pasti akan menyembuhkan saudara, asal saudara memiliki iman. Dia tidak minta duitmu, dia tidak minta pengaruhmu, dia tidak minta posisimu. Siapapun engkau, entah engkau orang kaya, entah engkau orang miskin, entah engkau laki-laki perempuan, siapapun engkau, Tuhan mendengarkan iman. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, bagi saudara yang mau disembuhkan, mari saudaraku sekalian, percayalah inilah waktu kesembuhan. Saudara tumpangkan tangan saudara pada tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, taruh di dada saudara. Kalau saudara sakit jantung juga taruh di sini. Kalau saudara sakit pada kepala saudara, taruh di kepala saudara.
Kalau saudara sakit pada tangan saudara, taruh pada tangan saudara, atau pada kaki saudara, taruh pada kaki saudara, atau pada perut saudara, taruh pada perut saudara. Dimanapun saudara sakit, saudara tumpangkan tangan dan percaya. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Karena itu mari kita sekarang, saudaraku, tumpangkan tangan dan kita berdoa bersama-sama. Mari saudaraku, tumpangkan tangan saudara tempat saudara sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Karena itu pada malam hari ini kami datang dan menumpahkan tangan kami pada tempat di mana kami sakit, ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Percayalah, tetaplah berdoa. Percayalah, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Saudara-saudaraku, sampai sekian KPP online pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang mau minta pertolongan doa, atau mungkin saudara juga mau melaporkan ada kesembuhan, saudaraku, saudara bisa kontak di sini. Ini khususnya untuk yang YouTube, saudaraku sekalian. Call centernya ini ada. Kalau di Facebook saudara akan bisa dapat lihat dalam teks layarnya. Tapi ini kalau yang di YouTube, ini dia nomor-nomornya, sudah bisa catat. Saudaraku, nomor-nomor ini siap untuk menerima apa yang saudara ingin untuk didoakan. Percayalah, Yesus pasti menolong saudara. Saudaraku sekalian, kita akan akhiri KPP online malam hari ini sebagai KPP online bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris akan pada besok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.